Kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Andrea Ririn Karina dalam Unhas hari ini. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin melakukan serah terima 60 unit alat bantu meja dan kursi ergonomis untuk petani rumput laut di Balai Diklat Pengelolaan Perikanan Kabupaten Maros. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin menyerahkan 60 unit alat bantu meja dan kursi ergonomis kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros sebagai mitra kegiatan Matching Fund Kedaireka 2023. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan meja dan kursi ergonomis untuk petani rumput laut oleh Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana ST.MPhil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Yahya Tamrin, SKM MKes, MOHS, PhD, selaku inventor meja dan kursi ergonomis untuk petani rumput laut. Haji Andi Haidir Syam, SIP, MH, selaku Bupati Maros. Selanjutnya diakhiri dengan peragaan meja dan kursi ergonomis oleh Profesor Yahya Tamrin, SKM, MKes, MOHS, PhD. Hari ini kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maros, terutama para petani rumput laut, ini sangat berterima kasih atas fasilitasi bantuan dari program Kedaireka, yakni Kedaireka meja dan kursi untuk ergonomis untuk para petani rumput laut kita dengan inventor Bapak Prof. Yahya yang sudah memberikan fasilitasi kepada Kabupaten Maros. Dan kami sudah mendapatkan penjelasan dan langsung para petani rumput laut kita berbicara tadi bahwa insya Allah dengan bantuan ini maka ya tadi persoalan kesehatan, kemudian peningkatan produksi rumput laut, kemudian bagaimana rumput laut itu bisa sterilisasinya lebih bagus lagi. Nah, ini didapatkan insya Allah. Dengan fasilitas ini, bantuan ini saya yakin para petani rumput laut akan semakin mendapatkan kesejahteraan dan yang paling utama dia akan insya Allah mudah-mudahan bisa sehat dengan kondisi bantuan meja dan kursi ini. Ya, kita pada kesempatan kali ini juga akan malah bukan kita evaluasi, malah kami akan mereplikasi. Mereplikasi dalam artian kita akan mengadakan lagi meja dan kursi seperti ini untuk para petani-petani rumput laut kami nantinya yang mungkin belum dapat, tapi dia akan mencontoh, akan melihat bagaimana kondisinya. Ya, saya yakin Prof. Yahya juga akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi ya bagi yang sudah menggunakan apakah memang secara kesehatan, tapi insya Allah secara kesehatan pasti akan lebih berdampak baik bagi para petani kita. Ya. Terima kasih. Ya, Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang memiliki produksi rumput laut yang cukup tinggi dan saat ini menjadi salah satu primadona produk di Kabupaten Maros yang mendapatkan devisa penghasilan secara umum, secara ekonomi. Oleh karena itu kami dari Departemen Ketiga Keselamatan dan Kesehatan Kerja melihat bahwa dibutuhkan sebuah intervensi kepada kelompok petani rumput laut agar mereka bisa bekerja lebih aman, nyaman, dan lebih produktif. Sehingga mereka bisa lebih lama menghasilkan uang secara ekonomi. Jadi aspek ketiga keselamatan dan kesehatan kerjanya, aspek kesehatannya diprioritaskan. Dan bukan hanya itu, kualitas rumput lautnya menjadi semakin baik sehingga nilai jualnya semakin tinggi. Dan juga yang paling penting adalah komoditas ini akan terus menjadi primadona ke depan. Dengan adanya alat bantu ini tentu akan meningkatkan produktivitas sehingga bukan hanya kesejahteraan di tingkat rumah tangga yang akan meningkat tapi juga di tingkat kabupaten, bahkan mungkin di tingkat provinsi atau nasional. Iya. Ya, tentu saja kalau tadi kita dengar dari penjelasan dari Prof. Yahya,
alat ini sederhana, tetapi sebenarnya dilahirkan dari sebuah proses penelitian yang sangat panjang. Ya, itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun beliau dengan timnya itu melakukan kajian, melakukan penelitian sehingga kemudian mendapatkan formula yang sangat tepat ya untuk kemudian menghasilkan alat ya fasilitas yang memang betul-betul dianggap sudah representatif dan sangat ergonomis untuk para petani rumput laut. Jadi tantangannya di situ. Jadi memang kalau kita ingin menghasilkan sesuatu ya yang kemudian sederhana tetapi memang dia berdaya guna yang sangat tinggi, memerlukan sebuah katakanlah mungkin penelitian yang sangat panjang, dan alhamdulillah penelitian itu sekarang sudah selesai dan sekarang kita sudah lihat sendiri inovasinya dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu saja nanti ada monitoring seperti tadi penjelasan Pak Bupati, ini akan direplikasi atau diperbanyak untuk kemudian dibagikan ya kepada para petani-petani rumput laut di tempat lain yang membutuhkan ya, seperti itu ya. Oke. Oh ya, jadi ini juga Kedereka. Jadi kami di Unhas itu punya program yang namanya Kedereka di bawah operasional langsung oleh Ibu Direktur Inovasi, dan kami berharap mudah-mudahan Kedereka ini hanya salah satu dari 31 Kedereka yang dimenangkan oleh Unhas. Di Maros itu ada 2, garam dengan alat ergonomis ini, ada 3 ya, ada 3 dengan jagung. Nah kita harapkan ini akan semakin membuat Unhas itu bisa semakin bermanfaat ya. Jadi kita jangan hanya mengejar saja World Class University, tapi kita harapkan juga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Unhas itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas ya, terutama yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, saja ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Dikti, terima kasih untuk Dikti, terima kasih untuk Pemkab Maros ya, Pak Bupati luar biasa supportnya, dan tentu saja terima kasih juga untuk para peneliti, wabil khusus lagi terima kasih untuk masyarakat yang luas yang bisa menerima kerjasama dengan Unhas. Alhamdulillah kesannya sangat baik bagi kami sendiri sebagai pelaku usaha karena tidak lagi jongkok ataupun duduk untuk mengikat rumput lautnya. Dan semoga harapan kami ke depan akan ada lagi tambahan untuk teman-teman petani rumput laut di Kabupaten Maros. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maros sekaligus teman-teman dari Unhas atas program yang diluncurkan pada hari ini. Departemen Matematika menggelar kuliah tamu dengan topik Variational Methods in Image Processing di Lektur Teater Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, Jumat 1 September 2023, Departemen Matematika menyelenggarakan kuliah tamu dengan topik Variational Method in Image Processing yang berlangsung di Lecture Theater atau LT2 Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Kuliah tamu yang dibawakan oleh Profesor El Mustafa Kalmoun dari School of Science and Engineering Al-Ahwain University Maroko mengangkat topik tentang penerapan matematika dalam bidang komputer, khususnya metode variasi dalam pengolahan gambar. Moderator dalam acara ini adalah salah satu dosen program studi Sistem Informasi, yakni Muhammad Satno, SSI MSI. Acara dimulai dengan sambutan dari Dr. Sains Muhammad Zakir, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Fakultas MIPA. Dalam kesempatan ini, juga turut hadir Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA, Dr. Hairudin, MSc, serta beberapa dosen dari Departemen Matematika. Kuliah tamu ini dihadiri oleh mahasiswa Departemen Matematika yang berasal dari 3 jurusan berbeda, yaitu Matematika, Sistem Informasi, dan Ilmu Aktuaria. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen mengajukan pertanyaan terkait materi kuliah tamu kali ini. Diskusi yang berjalan secara interaktif kemudian ditutup dengan penyerah terimaan sertifikat dan pengambilan foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Al Mustafa Kalmoun. I'm professor at Al-Ahwain University in Ifran in Morocco. And I'm so glad to be with you here at Hasanuddin University. It's my great pleasure to give this conference and
see this huge number of lovely and beautiful faces. I was really surprised to see the audience today. The number of, I think, attendees more than 120 for sure, because I have been told that the capacity room here is, the room capacity is 120. So to see all these students eager to know and to learn about math and the application of math in image processing give me the feeling that there will be great research if they decide to continue their career. The plan for today, or my objective today, was to present the application of variational methods, kind of approaches that we use in image processing, how we use them to develop the model, and how then we use numerical advanced and robust numerical method to solve this problem. I try to present to these lovely students the application that we have, a great number of applications in applied maths that needs robust numerical methods. I have tried to explain how we develop the model and how we solve it numerically, and I hope to see them, some of them, pursuing further their studies in master degrees and PhD. Why not? And I'm also wishing to collaborate with the staff in the math department to introduce the topic here at Hasanuddin University. Saya harus mengatakan bahwa apalagi materi kuliah tamu ini memang sedikit advance dibanding materi kuliah, tapi tetap ada hubungannya. Kita punya banyak metode-metode terutama dalam image processing, ya. Tapi beliau ini memberikan alternatif metode yang agak advance. Iya, jadi bukan yang diberikan, tapi itu kan akan memperkaya hasanah pengetahuan di departemen, terutama untuk apalagi mahasiswa dan tentu saja dosen, ya, untuk mengerti beberapa metode yang belum kita kenal selama ini. Iya. Jadi mungkin kalau dari saya sebagai mahasiswa informasi, terkait tadi kelas tamunya itu sangat insightful banget, soalnya kita dapat ilmu yang banyak dari Prof. Soalnya materi-materinya itu berkaitan juga dengan jurusan kami, yaitu bagaimana kita menganalisis dan memperbagus atau mempercantik suatu gambar. Contohnya tadi itu soal image denoising, yang dimana gambarnya itu yang awalnya ngeblur, kita bisa menggunakan aplikasi dengan bahasa C, yang dimana dengan aplikasi tersebut kita bisa membuat gambarnya menjadi lebih baik. Jadi itu menurutku sebagai pengetahuan baru dan bisa menjadi proyek-proyek kedepannya bagi mahasiswa informasi, khususnya angkatan 22A, 23 ataupun 21, ya, dan semua angkatan-angkatan yang lainnya, mungkin seperti itu. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum dengan topik Fruit Juice Processing, program kompetisi Kampus Merdeka, di ruang lecture teater Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pemirsa, saat ini sedang berlangsung kuliah umum Fruit Juice Processing, program kompetisi Kampus Merdeka, program studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin, bertempat di LT6 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kamis 31 Agustus 2023. Pada kuliah umum Fruit Juice Processing, program kompetisi Kampus Merdeka, program studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin, menghadirkan pemateri dari Technical University of Vienna, Austria, Profesor Dr. Naturalium Cek Heidi Halbert, dimoderatori oleh Dr. Rerum Naturalium Senal STPM Food Cek, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang lecture teater 6 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Dihadiri oleh 60 peserta angkatan aktif dari program studi teknologi pangan dan program studi teknik pertanian. Pemberian materi berlangsung selama 2 jam, disertai dengan tanya jawab peserta.
Kuliah umum ini ditutup dengan pemberian plakat oleh Dekan Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur Salengke MSc. Strong relationship because I had a PhD student, Olli Hutter-Barat, who spent a lot of time in my lab, and this started this interconnection, and we hope that we will have many more research projects together. Pentingnya memahami food processing adalah ketika kita menghasilkan sebuah produk atau bahan hasil pertanian, maka kita bisa mengontrol dan kita bisa menghasilkan bahan pangan dengan mutu terbaik, sehingga tidak ada lagi pemahaman kepada masyarakat kita bahwa pengolahan pangan seperti ini tidak penting karena dia menggunakan teknologi yang tidak tepat. Maka diperlukan kita untuk menghasilkan sebuah teknologi yang tepat untuk mengelola bahan pangan tersebut. Melalui kuliah umum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang fruit juice processing. Andi Nurrahmi Rabiul, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.